Ngobrol tentang cinta aja yuk. Ini jenis cinta yang rahasia. Cinta yang lahirnya itu apa adanya. Cinta yang cinta saja. Ada seseorang yang tinggalnya di negeri jiran. Pada seseorang ini udah lama. Rasanya itu kayak nganggep anak sendiri. Apa ya, mungkin kalau katanya mah itu rasa keibuannya aja yang nongol gitu kan ya. Ya mungkin ya. Sekarang anak ini sudah jadi sosok lelaki dewasa dan telah memilih pasangan hidup dan menempuh hidupnya yang baru, memiliki keluarganya sendiri. Kayak anak kita sendiri kok menikah. Aku membayangkan kok anakku menikah. Seperti itulah mungkin rasanya. Rasa yang mekar gitu loh. Nggak kenal secara fisik. Hanya rasa aja. Keesokan harinya tersebar kabar telah berpulang musisi, seniman musisi Indonesia. Ini udah kalau aku sih lihatnya ini udah kategori legend. Ingin banget ketemu karena itu bagian dari cerita orang tua bahwa dulu waktu masih di Surabaya kita masih bayi, masih pelontos dah itu katanya konon ya digendong-gendong sama sang beliau. Ceritalah bokapan ya, cerita bokap gua. Ini dulu kamu bayi tuh digendong-gendong sama dia waktu bimbingan kuliah lah, pokoknya berkait dengan urusan kuliah. Dulu papi tuh ngajar di ITS, alumni ITB Fisika Teknik, jadi otomatis ngajarnya teknik. Jadi sang beliau ini, sang seniman ini, paling tidak dulu ya kuliah teknik gitu loh. Kagak mungkin dia kuliah ekonomi. Kalau kuliah ekonomi, kagak mungkin dia bimbingannya sama bokap gua, ya kan? Dan waktu ngobrol itu aku ingat, waktu ngobrol itu bokap bilang bahwa di saat itu pun dia sudah tahu bahwa sang seniman ini itu memang lebih cocok tuh mengikuti jalan hatinya. Jadi seorang seniman memang bukan passionnya untuk menjadi seorang engineer. Kenapa? Bokap gua ngerti, karena jiwa itu pun dia miliki. Lebih dari gini ya, kalau jiwa seniman itu bukan hanya urusan bisa main alat musik. Seniman yang beneran seniman tuh create. Mereka tuh pencipta. Itu bedanya. Dedikasinya ada, passionnya ada, nyawanya ada di situ dan itu terasa. Biasanya memang sama yang jiwanya sama-sama seniman. Nah, kalau ini teori gua. Sotoy. Mana ya rasa kayak ada yang mendadak hampa gitu kan ya. Terus jadi keingat ceritanya almarhum papi. Terus ingat lagi dengan kejadian waktu di Surabaya. Aku punya 3 wanita utama dalam hidupku. 1, ibu yang melahirkan aku, mamiku sendiri. Yang kedua, itu pengasuh gua. Pengasuh gua itu asal Malang. Jadi dulu gini, zaman masih tahun 80-an ya. Itu orang tuh suka denger radio. Nah, itu suka ada kayak wayang-wayang gitu. Kalau nggak salah dari RRI deh. Itu. Jadi yang namanya nasehat-nasehat itu aku denger dari Simbo. Aku manggil pengasuhku ini Simbo. Buat orang lain mungkin hanya pengasuh, orang gajian. Buat aku enggak. Buat aku dia juga seorang ibu. Ibu yang urusan apa ya? Urusan akal mungkin. Makanya kalau misalnya orang bilang, "Nak, lu kok ngomongnya kayaknya agak-agak mengarah ke sana." Sebenarnya enggak juga.
gue berusaha untuk universal, jadi semua bisa ambil, nggak peduli dia mau apa, dia kayak mau apa. Aku ada di luar segala lembaga, dan semaksimal mungkin aku melampaui semua itu. Jadi hanya di luar aja itu nggak cukup, aku harus lampaui semuanya. Dan benih-benihnya itu semakin aku sadari itu dari Simbo, walaupun dengan cara yang sederhana gitu loh, bukan aku aja yang menyayangi aku seperti aku ini adalah anaknya. Itu Simbo, wanita utama yang ketiga. Ini berkait sama yang kata Surabayanya itu. Aku dari kecil sampai besar tuh kagak ngerti siapa yang ngubur ari-ari, dah intinya. Kalau tukang becak yang suka ajak jalan-jalan keliling-keliling, Eka anak panggung dari waktu jebret lahir, dreng udah nyanyi. Itu ya tahu namanya Mang Jalil. Beliau juga udah meninggal tahun 2011. Sebelum aku ke Trawulan, aku mampir dulu Surabaya. Dan seperti biasa kalau aku mampir ke Surabaya, entah itu dinas atau apa, yang aku cari adalah rumahku yang lama, rumah yang di Jalan Yosodipuro. Dan aku nanya lagi, kenal nggak sama ibu yang ngubur ari-ariku? Oh, yaitu istrinya Mang Jalil. Tahu nggak tinggalnya di mana sama ibu itu? Di Pos Satpam. Makanya ibu ini nggak punya anak. Aku juga nggak tahu apa alasannya, untuk kenapa kok ibu dan bapak itu mau ngubur ari-ariku, aku juga nggak ngerti. Waktu aku pegang tangannya, aku bilang, Bu, ini Nina. Langsung dia sebutkan namaku, Nina. Dia ingat, Nina. Udah besar, ibu nggak bisa lihat. Rasa haru yang luar biasa saat itu. Seorang yang ngelahirin kita, mencintai kita dan mengingat kita, bahkan sampai yang usia rentanya. Itu luar biasa. Buat aku itu pengalaman yang sangat luar biasa. Sebulan kemudian, tanggal 24 April, ibu meninggal. Jadi ya demikian yang namanya cinta, kurasa. Semakin dia real, semakin dia rahasia. Mungkin. Karena itu yang banyak dari yang pengalaman hidupku, ya itu yang kejadian, baik yang aku nganggap yang lain anak, maupun ibu yang lain nganggap aku anak. Kemanapun aku jalan, biasanya aku menemukan para ibu yang hatinya itu sayang, seakan-akan kita ini anaknya dia sendiri. Di Depok ada Nyai, di Jogja juga ada, di Bali juga ada. Kalau misalnya udah rasanya tuh rasanya kayak hopeless, kayak sudah, we got nothing to lose, ya seperti itu yang aku bilang. Ada orang pilihan tuh cuman dua, semakin prosper secara materi sama semakin prosper yang hatinya itu. Jadi di saat dia pilih yang lainnya lagi, mau gak mau harus dia korbankan. Dan itu ada orangnya yang memilih passion dan dengan konsekuensi yang satunya lagi. Bukan cuma itu, bahkan karirnya segala itu. Tapi dia memang nggak bisa ngebohongin. Ibarat kata mah kalau dia mau jadi dia lahir juga udah jebret, itu udah punya sih, udah ya benar-benar nothing to lose. Ibaratnya yang dia lakukan tuh karena cinta, karena yang dia juga nggak ngerti kenapa juga gue kudu cinta ya sama nih orang-orang nih. Mending kalau ngerti kalau lagi diperjuangkan gitu, karena dia tahu apa yang di depan. Kenapa kok dia tahu? Karena dia berasal dari sana. Bukan berasal dari masa depan, maksudnya
dia ngerti lah gitu loh. Jadi tetap lanjut jalan untuk Indonesia. Oke, I'm with you. Kita ada sama-sama. Jaya Indonesia, Indonesia jaya. Yeay, begitulah cinta. Mwah.